saya Sosika Ramadanti Utama Putri sebagai Haji Agus Salim dan juga Muzakir. Perkenalkan, nama saya Talita Safna. Saya di sini berperan sebagai A.A. Marimis, Abdul Kahar, dan Sopomo. Halo, perkenalkan saya Desi Wardani berperan sebagai Mohyamin, Mohatta, narator, dan editor. Halo, perkenalkan saya Rahmania Hairunisa sebagai Kiai Haji Wahid Hashim dan Insinyur Soekarno. Saya di sini Emily Tiara, saya berperan sebagai Kak Wahid Hashim, Ichi Bangase, Dasaat, Sutarjo, editor, dan Notulen, Jepang. Perkenalkan, saya Filda Putri Hidayat yang berperan sebagai Ahmad Subarjo, Suroso, dan Sumito Kolopaking. Perkenalkan, nama saya Rudi Andrian, saya berperan sebagai Rajiman, Widyo Diningrat, dan Abi Kusno. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani, saya berperan sebagai Ki Bagus, Hadi Kusumo, Muhammad Yamin, dan Ito Iskandar Dinata. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Samad Deni Yusuf sebagai Muhammad Tata dan Suepomo. Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat yang beranggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Postcard. Sidang tersebut membahas mengenai perumusan dasar negara. Pada awal 29 Mei 1945, diawali dengan perdebatan antara anggota di ruangan Polska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru, merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Seluruh anggota sidang bertepuk tangan. Kemudian, semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara dalam kelompok itu hanya percuma, jadi sampaikanlah usulan kalian di depan umum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tersimpan itu. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Untuk secara lisan, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima pri kesejahteraan rakyat. Untuk secara tertulis, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Apakah tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Agus Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian, A.A. Maramis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya berpendapat sama dengan Muhammad Yamin.
Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan, sesungguhnya mewakili keadaan Indonesia yang beragam. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia, sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Volksraad. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya, terdapat beberapa sesuatu usulan yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada satu poin perdebatan lagi. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Merdeka! 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 Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun keadaan semakin ricuh dan Mohatta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluarnya sebelah sana. Saudara, silakan Anda telah mendengar pernyataan dari Bapak Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, apakah ada yang usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita tercinta ini. Berikut asas-asas dari saya. Yang pertama itu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno memberikan pendapatnya. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman, kita ahli bangsa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak akan kehilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin yang berada di sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara dari pemberian Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan. Hadirin, saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir.
dan saya menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut, yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Iqbal yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah panjangnya perdebatan yang terjadi, sidang BPUPKI diberhentikan dan akan dilanjutkan pada sidang kedua. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih IR Soekarno yang anggotanya terdiri dari 1. Soekarno sebagai ketua, 2. Moh Hatta sebagai wakil ketua, 3. Moh Yamin, 4. Ahmad Subarjo, 5. A. Maramis, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Agus Salim, 8. Abi Kusno Cokrosojoso, 9. Abdul Wahid Hashim. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dipecahkannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Jokuritsu Junbai Osakai. Yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa bahwa kita semua dapat berkumpul dan hadir di sini. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan. Kali ini saya akan umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon maaf. Terima kasih dan perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat setelah sidang BPUPKI pertama. Pertama, usulan mengenai dasar negara. Yang kedua, mengenai unifikasi atau federalisasi. Yang ketiga, mengenai keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. 9. Meminta merdeka sebuah asal pasti. Pak Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadi Wijojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Ghafar. Saya mohon dari tuan-tuan, anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menundukkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Usulan itu kita turuti dan marilah kita memberikan cinta supaya mendapatkan pemikiran yang suci dalam hidup. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai Al-Fatihah. Marilah kita memulai pemungutan suara ini dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan dari
adanya voting, kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga bisa mengambil waktu dengan singkat dan tidak mengeluarkan kata yang tidak benar. Poin kedua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memiliki republik, ada 55 sistem yang memiliki kerajaan, 6 lainnya dan 2 lainnya memilih belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengarkan bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Itsu Junbi Osakai yang kedua kali ini melahirkan 64 STEM, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada tetapan dalam waktu itu. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang, republik banyak yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta untuk beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemampuan dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas kelaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi angka besar, bagi kedua-keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, Papua Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita tetap di Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita yang meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya juga akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor, Portugis supaya menjadi wilayah Indonesia.
Kedua, mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Ketua Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan harus diketahui dan dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa yang maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.